Sudah terdengar? Sudah Pak, sudah. Oh, siap, siap. Ya, beginilah. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa bersama-sama ya belajar di tengah-tengah mungkin kelelahan kita ya. Ini saya juga baru mau pulang ini dari sekolah ya, jadi setengah 4 dan jam 4 saya sempatkan untuk sama-sama belajar. Ya, mungkin sekilas dari mana saja ini Bapak Ibu? Tadi ada yang dari Sulawesi ya, kemudian ada yang dari Aceh, mungkin ada yang dari Jogja mungkin. Ya, saya posisinya di Yogyakarta di DIY Bapak Ibu. Boleh info dulu selain yang ada di Sulawesi, ada di Aceh, dari mana lagi nih? Boleh ketik di anu ya, ketik di Zoom-nya, ketik di chat-nya. Oh, ini Bu Agiem dari Jogja, Pak Muhammad Silmi Kafa dari Riau, Pak. Oke. Baik, dari manapun berada, saya berikan respect, saya berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang berniat belajar. Ada Pak Ruslan dari Buton. Baik ya Bapak Ibu sekalian, karena materi kita banyak sebenarnya nih ya. Tapi ya pelan-pelan kita belajar bersama. Langsung saja kita mulai ya. Jadi eh, nama saya Misraan ya. Jadi saya juga guru Bapak Ibu. Saya mengajar di sebuah sekolah swasta dan sampai saat ini saya sudah mengajar selama 19 tahun lebih dikit lah ya, lebih 6 bulan. Nah, di sini mungkin ada yang lebih lama ya, ada yang sudah 20 tahun, bahkan 25 tahun ya. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia, diberikan kesehatan, dan yang penting adalah diberikan semangat untuk terus belajar. Ya, sekilas tentang saya Bapak Ibu, seperti yang sudah kami informasikan, saya mengajar di sebuah sekolah dasar di Yogyakarta dari tahun 2004 ya sampai sekarang. Beberapa kegiatan juga saya ikuti, kegiatan-kegiatan yang saya lebih banyak kegiatan gratis ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini ada educator level 1, Google Educator level 2 itu juga gratis ya. Kemudian ada pembatik level 3, giliran mau level 4 ternyata saya nggak lolos gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa. Dinikmati saja, tidak harus berlebihan meratapi nasib begitu ya. Nah, kemudian di sosial media juga saya hadir, ada di situ beberapa sosial media baik di mana, di YouTube maupun di apa Twitter ya, sekarang jadi X, kemudian ada juga blog dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, eh, ini adalah beberapa sosial media yang saya ikut sharing ya, sharing tentang Canva kebanyakan. Meskipun kalau YouTube itu beberapa tentang macam-macam pembelajaran, pembuatan video, tapi juga tentang Canva juga banyak. Nah, YouTube saya namanya Mister Raans. Mister Aan ini kebetulan nama panggilan anak-anak ya kepada saya. Kebetulan di sekolah saya manggilnya Mister ya. Ada sekolah yang manggilnya Ustadz, Ustazah, ada yang Pak Guru, Bu Guru. Di tempat saya kebetulan memanggilnya adalah dengan Mister. Maka langsung aja lah saya jadikan nama YouTube Mister Ans gitu ya. Dan di Canva for Teacher, ya mungkin sebagian ini dari Canva for Teacher ya Bapak Ibu ya, yang di Facebook. Dan Alhamdulillah sampai saat ini sudah 340.000 ya. Sudah 343.000 di sana tempat untuk saling berbagi, saling sharing, saling belajar tentang Canva. Kemudian ada juga di Telegram dan juga ada di grup WA ya. Grup WA yang Bapak Ibu kemarin masuk itu beda dengan grup WA yang sudah lama saya buat ya. Memang tak khususkan yang cantik ini ya, cantik itu Canva tips dan trik itu untuk yang memang baru mau mulai belajar biar fokus dan juga masuk dalam grupnya. Kemudian, nah kapan kenal Canva? Saya kenal Canva dari tahun 2017 Bapak Ibu. Jadi zaman segitu belum booming ya, belum rame tentang Canva itu apa, tapi sedikit banyak saya sudah mencoba di tahun 2017. Dan baru 2020 ketika pandemi datang itu,
hampir semua orang jadinya kenal dengan Canva. Kenapa sih dengan Canva? Ya, karena Canva itu istilahnya mudah ya untuk dipelajari dan dipraktekkan. Nah, kemudian sebenarnya Canva itu aplikasi apa toh? Canva itu aplikasi atau website yang menyediakan untuk membuat desain ya, membuat desain Bapak Ibu. Desain apa? Ya tentu terkait dengan guru ya desain yang hubungannya dengan pembelajaran yang apa kepada murid tentunya begitu kan. Nah, itu kita fokuskan pembicaraan Canva kita tentang pembuatan media ajar, pembuatan modul dan sebagainya. Nanti kita akan tunjukkan Canva itu bisa untuk apa saja. Oke, sekilas saja. Nanti slide ini akan saya bagikan juga di grup ya terkait dengan PDF-nya. Jadi Canva itu sekarang sudah dipakai oleh lebih dari 190 negara ya, tentu diantaranya Indonesia. Nah, coba Bapak Ibu, alasannya Bapak Ibu menggunakan Canva itu untuk apa toh? Wah, ini ada Bu Nur Hasanah dari Jakarta, Makassar, ada Bu Hudayah. Sekarang tujuan Ibu mau gabung Canva itu apa yang dicari? Boleh diketik di ya, di kolom chat ya. Apa yang mau dicari di Canva itu? Atau boleh juga kalau bersuara ya silahkan ya. Nah, itu yang pengen tahu sebenarnya Bapak Ibu gabung atau join di Canva itu yang dicari apanya gitu kan. Oke, ya membuat modul ajar. Oh, boleh. Untuk pembelajaran, oh Bu Lili Indrawati raise hand, boleh Bu Lili Indrawati mau menyampaikan apa? Membuat media pembelajaran digital, iya. Oke, pembelajaran yang menarik betul. Apalagi pembelajaran yang mungkin abstrak itu kalau dengan Canva bisa dengan lebih ada gambaran ya. Baik, tentunya kita semua punya tujuan ya, tujuan yang mulia, tujuan yang baik ya, untuk berimbas kepada peserta didik kita. Oke, apapun alasannya, insya Allah positif, niatan baik untuk apa di diimbaskan kepada anak kita. Membuat LKPD boleh ya. Lanjut. Ini Bapak Ibu, Canva itu yang perlu kita ketahui bersama adalah Canva tidak perlu diinstal. Jadi Bapak Ibu ketika membuka Canva, cukup masuk ke Google terus ketik aja canva.com. Sudah selesai, nggak harus diinstal. Kecuali pakai Android ya Bapak Ibu ya. Kalau Android tentu harus diinstal, di-download ya aplikasinya di Play Store. Oke, bagi yang menggunakan Android ya, itu bisa. Jadi kalau nggak perlu diinstal, otomatis nanti ringan. Kalau zaman dulu apa-apa diinstal. Jadi Canva itu adalah website yang tidak perlu kita install. Jadi tidak perlu di-download dulu, habis itu diinstal, tidak perlu. Langsung saja buka Google-nya, ketik canva.com, nanti akan ketemu. Bapak Ibu nanti kalau ada yang pengen disampaikan langsung saja boleh raise hand atau boleh langsung menyampaikan ya. Khawatir nanti mungkin saya terlalu cepat atau kelamaan boleh disampaikan. Jangan tanggung-tanggung untuk menyela, nggak masalah ya. Daripada nanti saya kebablasan. Kemudian tanpa perlu menginstal aplikasinya seperti yang tadi sudah sampaikan. Berikutnya tersedia ratusan template. Template itu apa toh? Mohon maaf Bu Nur Hasan saya mute ya. Ya, template itu apa sih? Template itu desain yang sudah ada, yang sudah jadi, disediakan oleh Canva, dan kita tinggal memakai saja, yang diganti hanya tulisannya, gambarnya. Jadi desain yang sudah jadi, kemudian kita edit sedikit-sedikit yang kita butuhkan. Mungkin nama sekolahnya kita ganti, kelasnya kita ganti, judul mapelnya kita ganti. Ini kita sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi template-nya sudah ada. Kemudian apalagi itu keunggulan Canva, fitur drag and drop. Jadi hanya kayak anak TK itu loh. Anak TK itu kan, ayo silakan ini ada bentuk lingkaran. Lingkarannya taruh di mana? Jadi hanya menggeser, meletakkan, menambahkan, hanya drag and drop saja, menarik dan meletakkan, menarik dan meletakkan. Kemudian support image, foto, audio, video. Di Canva itu Bapak Ibu ada perpustakaan yang menyiapkan gambar.
menyiapkan foto, menyiapkan audio atau suara atau lagu, menyiapkan video. Jadi di Canva sudah siap. Dulu kalau kita buat soal misalnya pengen nyari gambar aja kan harus ketik Google kan. Google misalnya gambar anak sedang berwudu, anak sedang cuci tangan. Kalau itu di Canva sudah disediakan. Jadi ketika nyari gambar, Bapak Ibu tidak usah keluar dari Canva, tetap di dalam Canva saja. Apakah bisa kalau memasukkan gambar dari dari gambar lain atau dari video kita sendiri? Bisa. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Maaf, minum dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian ternyata di Canva itu ketika kita mau download, ini hebatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu PowerPoint, ketika mau dikirim ke teman pasti harus di-download kan? Kalau ini bisa di-download, bisa dikirim linknya saja. Atau PowerPoint-nya dibuat PDF juga bisa. Bahkan bisa dibuat video. Tapi video ini maksudnya adalah dia bergerak seperti video. Tapi kalau gambarnya itu gambar statis, gambar yang foto ya tetap tidak bergerak. Tapi filenya dalam berupa file video. Nanti kita praktekkan pelan-pelan. Kemudian apalagi keunggulan Canva? Coba mungkin Bapak Ibu yang sudah mencoba. Selain dari beberapa keunggulan yang tadi sudah kita diskusikan, apalagi keunggulan Canva? Berbagi desain tinggal milih. Nah, betul sekali. Tinggal milih. Ingin Bu Putri Nurdina ingin membuat media pembelajaran digital menarik, apalagi mapel biologi SMA, betul. Apakah betul suaranya tidak ada, Bapak Ibu? Ini Windows X menyampaikan suara saya tidak ada. Mohon maaf, mohon Ada Pak, informasi. ada. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Silmi, Pak Muhammad Silmi Kafa. Baik, lanjut ya. Nanti kalau sekali lagi, kalau mau tanya di tengah jalan juga nggak apa-apa. Ketika saya menyampaikan, tanya nggak masalah. Daripada nanti selalu Pak. Oke, nah ini beberapa karya karya saya pribadi membuat pelajaran atau membuat media dari Canva. Poster, jadwal, spanduk, LKPD, PPDB, website sekolah, e-book, modul dan sebagainya. Nah, ini saya coba contoh kita buka ya yang game interaktif Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini game interaktif. Ini buatnya di mana? Di Canva juga. Jadi kita langsung nyalakan audionya. Nah, klik start, materi. Nah, kompetensi. Ya, kemudian petunjuk permainan seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dibuat Bapak Ibu. Di mana buatnya? Ya, sekali lagi buatnya di Canva ya. Tapi tentu ini levelnya harus sudah lebih sering latihan. Oke. Kemudian apalagi yang bisa dibuat di Canva? Misalnya portofolio ya. Portofolio misalnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya buat portofolio ketika menjadi guru penggerak. Wih, oh, error linknya. Ketika saya menjadi guru penggerak, saya ketika menjadi guru penggerak, kebetulan saya guru penggerak angkatan 3 ya, dan sudah selesai lama, dan itu sangat terbantu sekali dengan Canva. Maka mungkin Bapak Ibu yang istilahnya sebagai guru penggerak, nah bisa menggunakan Canva ini sebagai media. Media apa? Media untuk membuat tugas-tugas ya. Media untuk membuat karya-karya yang tentunya nanti sangat dibutuhkan apa kelihaian kita dalam membuat karya. Lanjut ya Bapak Ibu, saya share ulang lagi. Oke. Nah, jadi banyak sekali yang mungkin tidak mungkin saya share di sini. Nanti PDF-nya saya kirim, ketika Bapak Ibu klik nanti akan keluar contohnya. Langsung. Kemudian, nah ini, jadi Canva juga memberikan apresiasi kepada kita, ya meskipun apresiasinya hanya berupa tulisan seperti ini.
Selamat, Anda telah membuat 1.000 desain di Canva. Ya, jadi ini kemarin saya mau buat media ini, kemudian muncul ini. Jadi kalau sudah 1.000, sudah 500, sudah 50, sudah 10, nanti Bapak Ibu akan sering dapat rencana kayak gini. Walaupun baru 10 desain nanti akan ada. Saya nggak ngitungi, tapi dari Canva sudah otomatis menghitung sendiri. Ketika 1.000 itu, dari Canva sudah menyampaikan sudah 1.000. Woi, ternyata udah banyak juga gitu ya. Oke, baik. Nah, permasalahannya bagaimana agar Canva yang kita gunakan itu bisa maksimal. Ini ada beberapa tips ya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya adalah ini yang saya sampaikan di grup. Bahwa Canva kita harus Canva pendidikan, harus Canva Pro. Bagaimana caranya Canva kita itu biar eh, mendapatkan Canva pendidikan? Ya tentu caranya dengan mengajukan atau memverifikasi Canva melalui akun Belajar ID. Kalau tidak punya akun Belajar ID bagaimana? Kalau tidak punya, Bapak Ibu bisa mengajukan ke Canva dengan melampirkan sertifikat. Jadi, Bagaimana dengan Canva yang di Kemenak, Pak? nah iya betul. Yang di Kemenek itu setelah saya cek di Canva-nya sepertinya belum terintegrasi, Bu. Belum terintegrasi dengan Canva. Sehingga dulu ketika belum ada Belajar ID, saya mendapatkan Canva for Edukasi itu caranya adalah dengan mengajukan ke Canva, menyatakan bahwa kita sebagai guru. Dengan apa menunjukkan kita sebagai guru? Bisa dengan surat keterangan bahwa kita adalah guru, bisa dengan surat keterangan kita eh, mengikuti pelatihan dan kita mendapatkan sertifikat dengan menunjukkan nama sekolah dan nama kita. Itu saya coba dua-duanya dengan email yang berbeda dan berhasil. Yang pertama saya gunakan dengan sertifikat pendidik, berhasil. Yang kedua saya gunakan sertifikat pelatihan, juga berhasil. Tapi setelah Belajar ID ini datang, kita tidak usah sulit-sulit seperti itu. Cukup kita masukkan, kita buka akun Belajar ID kita, kemudian kita masuk ke Canva, nanti sudah otomatis masuk. Kenapa? Karena data Canva sudah terintegrasi dengan data Kemendikbud. Makanya ketika kita masuk pertama kali, langsung muncul nama sekolah kita. Nah, begitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu di Kalau beli di marketplace, Pak, di Shopee gimana, Lazada Pak? gitu. Kalau Ya? beli tanpa Pro di Lazada, di Ya. Shopee, Oke. bisa ya? Jadi kalau beli Canva Pro di Shopee Lazada itu sebenarnya bukan harga asli ya Pak. 50.000 itu nggak mungkin ya. Karena harga personal dari Canva itu kalau setahun itu 700.000 sekian normalnya. Itu sebenarnya kenapa harganya murah? Karena Bapak Ibu sebenarnya cuma dimasukkan ke dalam sebuah tim. Misalnya saya punya satu email Canva. Nah, di situ ketika kita sudah punya Canva apa namanya? Canva edukasi, maka kita bisa mengundang banyak orang untuk mendapatkan Canva edukasi. Meskipun sebenarnya tujuannya adalah untuk murid kita. Jadi nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan siswa? Apakah bisa dapat Canva Edu? Siswa tidak usah mendaftar Canva edukasi. Nanti siswa cukup diundang masuk ke akun Canva kita, otomatis siswanya itu nanti akan mendapatkan Canva Edu. Jadi seperti itu. Nah, itu dimanfaatkan oleh banyak orang, yaitu dengan membuat Canva edukasi, kemudian hanya mengambil, memasukkan email Bapak. Kemudian Bapak Ibu suruh bayar 50.000, ada yang bilang setahun kan? Katakanlah di toko online itu. Dan itu sebenarnya tidak boleh sama Canva. Jadi kemungkinan besar, sebulan, 2 bulan Bapak Ibu nanti hilang lagi, hangus lagi. Kenapa? Karena ketahuan sama Canva. Tetapi kalau Bapak Ibu sebagai pendidik bisa menggunakan cara yang pertama dengan Canva edukasi, cara yang kedua dengan bila belum punya Belajar ID dengan mengajukan melampirkan surat keterangan sebagai guru atau surat keterangan sertifikat pelatihan. Nanti di akhir ada tanya jawab juga terkait dengan bagaimana cara mengajukan
tanpa belajar ID, saya sudah lampirkan videonya di bagian belakang ya Bapak Ibu, di halaman belakang. Nanti saya PDF-nya saya share di grup. Lanjut dulu, begitu ya. Nanti di sesi tanya jawab bisa ditanyakan lagi. Kemudian apalagi biar maksimal, jangan semua huruf dimasukkan. Ini biasanya penyakitnya orang baru kenal Canva itu saking senengnya, akhirnya semua dimasukkan. Hurufnya macam-macam. Akhirnya jadi apa? Jadi kacau, yang baca itu jadi bingung. Kenapa? Karena terlalu banyak terlalu banyak font. Jadi kalau kita lihat koran-koran, font itu apa toh? Font itu adalah bentuk huruf. Ini contoh koran, bentuk hurufnya hanya dua ya, Bapak Ibu. Hanya di header, kemudian subtitle, jadi nggak terlalu banyak. Ini ada yang menyampaikan, saya belum ada ID belajar Pak, selama ini saya masih pakai belajar ID belajar siswa. Nah, jadi begitu. Memang yang belum punya ID begitu ya solusinya. Nanti sudah saya lampirkan. Yang kedua, perhatikan mana judul, mana isi, dan mana uh, subtitle. Oke. Yang berikutnya, beri ruang kosong. Jadi kalau desain itu jangan semua ditutupi. Seperti gambar ini Bapak Ibu. Area kosongnya mana? Ini kosong, atas kosong, ini kosong. Sehingga orang baca juga enak. Ya, bagian ini saya nggak akan lama ya. Kemudian warnanya kontras. Kalau backgroundnya warna merah, warna hitam, tulisannya warna putih, warna kuning, warna yang cerah. Dan sebaliknya, kalau backgroundnya terang, kita buat tulisannya warna gelap. Kemudian seperti ini contohnya, kontras antara background dan tulisan sehingga biasa terbaca. Yang berikutnya, berani coba dan ATM. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh LKPD. Apakah ini saya buat? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma mencari saja, langsung template-nya sudah ada. Terus caranya gimana? Ya caranya nanti kita tinggal ganti aja judulnya, jamnya di sini jam berapa kita ganti dan sebagainya. Jadi ini namanya template contoh. Nanti kita praktekkan bagaimana cara mencarinya gitu ya. Kemudian search dan search. Jadi nanti di atas itu di bagian Canva itu Bapak Ibu bisa langsung menemukan ya pencarian ya. Kalau Bapak Ibu pengen misalnya mencari RPP, tulis saja rencana pembelajaran, enter. Bapak Ibu mencari apa kartu untuk ANBK, tulis saja ID card. Bapak Ibu pengen buat poster, tulis saja poster. Jangan takut-takut untuk mengetikkan yang Bapak Ibu inginkan. Nanti biasanya diarahkan, meskipun tidak 100% ada, tapi seringnya ada daripada tidak adanya. Setahu saya seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian apa yang akan nanti kita pelajari? Ya menu-menu Canva, memasukkan gambar, dan sebagainya. Oke. Nanti Bapak Ibu ketika klik ini, yang 32 Canva yang sebelah kiri ini, nanti Bapak Ibu akan bisa mempelajari semuanya. Silahkan. Kalau bisa mempelajarinya urut ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu langkah-langkah yang mudah. Kalau Bapak Ibu itu sudah memahami cara mewarnai, cara mengganti huruf, cara mengganti ini dan itu, menunya hafal di sini, mau buat apapun selanjutnya akan mudah. Itu yang basic. Kalau yang basic itu istilahnya belum Bapak Ibu penuhi, maka akan kesulitan. Kalau bahasa sekarang adalah materi prasyarat ya. Nah, sebenarnya saya kemarin sudah mengirim diagnosa asesmen awal itu ya, untuk tahu siapa yang sudah buat, siapa yang belum, tapi saya lupa belum tak buka gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ya beberapa pertanyaan. Apakah kalau saya belum Canva Pro atau Canva Edu bisa dipakai? Bisa. Tetapi ketika Bapak Ibu mengambil elemen yang ada tulisannya Pro, ketika di-download, nanti ada keterangan harus bayar. Kenapa? Karena kita belum Edu. Kemudian sekilas-sekilas, bagaimana cara ubah Canva Free, Canva Basic ke Canva Edu? Silakan Bapak Ibu klik di sini, nanti akan ada tutorialnya. Kemudian, kalau tidak punya email seperti apa? Klik di sini tutorialnya, yaitu melampirkan sertifikat atau surat keterangan dari kepala sekolah bahwa kita adalah seorang pengajar atau pendidik. Kemudian berikutnya, bagaimana caranya kalau sudah Canva Pro, apa perlu Canva Edu? Tidak usah. Canva Edu itu adalah sudah pro.
Pro versi pendidikan. Kalau Canva Pro biasanya bagi orang yang bukan guru yang harus beli. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya menganggap Edu dan Pro, anggap saja sama lah. Kenapa? Karena semua elemennya gratis. Kita tinggal pakai. Kemudian bagaimana siswa dapat Canva for Teacher atau Canva? Siswa tinggal ikut sama gurunya aja nanti. Kalau Bapak Ibu sudah bisa Canva, dapat Canva Edu, Bapak Ibu buat tim, nanti kirim saja linknya ke anak-anak. Nanti anak-anak biar masuk sendiri. Anak-anak otomatis sudah dapat Canva Pro. Kemudian desain kita hilang kalau ganti. Nah, karena ini Bapak Ibu, Canva itu kan pakainya email. Jadi andai kata Bapak Ibu, yang saya praktekkan begini. Ketika saya mau katakanlah ada acara di luar, saya nggak bawa laptop, apakah saya bisa buka Canva saya? Bisa. Yang penting ketika kita buka Canva, masukkan email saya. Itu enaknya. Jadi kita nggak harus bawa flash disk, kita nggak harus bawa apa-apa, atau misalnya laptop kita rusak, ada laptop dari panitia, kita bisa buka dari laptop panitia untuk memunculkan Canva kita. Yang penting karena berbasis website harus ada kuotanya, tentu seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara mengcopy project dari yang berbeda? Ini mungkin Bapak Ibu bisa pelajari kemudian ya. Dan ini nanti bisa disimpan. Siapa tahu ketika mengalami permasalahan ini Bapak Ibu jadi tahu solusinya. Ini kadang beberapa pertanyaan, Pak, ini saya kok kanvanya atau desain-desain saya kok hilang. Padahal saya belum tidak ganti email. Ternyata Bapak Ibu, masalahnya kadang di sini ya. Di sini ada Mr. Ans, di sini ada SJ Budi Mulia 2 Panjen. Bisa jadi Bapak Ibu ketika mendesain yang diaktifkan adalah Mr. Ans. Tapi pada saat itu Bapak Ibu mencarinya di SJ Budi Mulia 2 Panjen. Maka nggak akan ketemu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, oke. Bagaimana cara mengcoach? Ini dipelajari kemudian saja. Kemudian ya terima kasih. Sebelum kita praktek langsung dengan membuka Canva dan kita pelajari menu-menunya, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Nah, ini alhamdulillah sekarang sudah saya coba di laptop Canva Pendidikan dan sudah dapat tertera nama sekolah. Ya, itu aja. Jadi kalau sudah tertera nama sekolah, salah satu cirinya adalah sudah Canva Pendidikan. Atau ada tulisannya, pendidikan. Itu sudah menunjukkan bahwa Canva Bapak Ibu adalah Canva Pendidikan. Baik, sebelum dilanjut, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, nanti kita langsung praktek saja. Ada Bapak Ibu? Lanjut? Boleh ketik lanjut di kolom komentar bila mau lanjut. Pak. Oke, ini Bu Istam, Bu Jana, lanjut. Oke, Alhamdulillah. Berarti harapannya yang saya jelaskan tadi, ya minimal sudah ada gambaran ya. Canva itu seperti apa toh, syaratnya bagaimana. Kalau Bapak Ibu secara umum sudah mengetahui kurang lebih seperti itu, kita langsung lanjutkan praktek di Canva-nya. Oke. Ya, langsung saja kita buka Canva-nya. Oke, Bapak Ibu sudah masuk Canva ya? Atau mulai dari Google dulu? Langsung saja ya. Jadi Canva nanti masuk. Kemudian yang pertama, ini namanya beranda Bapak Ibu. Ini beranda atau dashboard kalau istilahnya. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa ini adalah punya saya. Kebetulan punya saya ini bukan belajar ID ya Bapak Ibu ya. Tapi email biasa yang saya jadikan Edu setelah saya mengirimkan beberapa sertifikat ya atau surat keterangan sebagai guru. Kemudian di sini adalah keterangan-keterangan termasuk biayanya berapa, kalau beli Canva itu harganya berapa, di sini ada keterangannya. Nah, ini mungkin sementara nggak usah dibuka dulu.
Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini ada nama saya, email saya, kemudian di sini adalah tim. Makanya tadi misalnya kita sudah desain di Misraan, kemudian saya aktifkan SJ Budi Mulya 2 Panjen, maka desain saya nggak ada. Tapi bukan hilang, tapi karena desain yang dulu itu ada di Misraan. Itu juga perlu diperhatikan. Oke, dan di sini adalah kolom Bapak Ibu mencari ya. Misalnya Bapak Ibu pengen mencari apa kira-kira? Misalnya mencari LKPD ya. Ini aja LKPD. LKPD. Nah, di sini ada tulisan template, ada tulisan proyek. Template itu adalah hasil karya yang sudah disiapkan Canva. Kalau proyek adalah hasil karya yang kita buat. Ini contohnya template LKPD. Kalau pengen lihat proyek kita, kita aktifkan proyeknya. Nah, ini adalah karya saya tentang LKPD. Misalnya seperti itu ya. Sekarang kita kembali ke template. Oke, kita nggak usah kemana-mana dulu. Meskipun Bapak Ibu juga bisa lihat di sini. Kalau Bapak Ibu pengen membuat PowerPoint, di sini sudah ada presentasi. Apakah bisa langsung diklik? Bisa langsung diklik. Media sosial, Bapak Ibu pengen membuat postingan di Instagram, di Facebook, ini juga bisa. Bapak Ibu bikin video, bisa diklik langsung bisa. Tapi kalau saya lebih senang langsung ketik di sini. Misalnya sekali lagi buat eh, lembar kerja ya, bahasa umumnya aja, atau LKPD ya. Nah, lembar kerja siswa. Nah, dari Canva Bapak Ibu sudah siapkan di sini. Ada lembar kerja siswa, peserta didik, bahasa Inggris. Kita contoh yang umum saja. Klik. Oke. Ya. Klik. Nanti Bapak Ibu sampai di sini akan pusing sendiri. Kenapa? Karena Bapak Ibu disuguhkan desain-desain yang sangat banyak. Bisa dikatakan ratusan atau ribuan. Jadi kalau kita scroll ke bawah sini Bapak Ibu, wah, banyak banget. Ya, banyak sekali sampai kita bingung. Ya, kenapa? Karena bagus-bagus semua. Kalau misalnya saya guru misalnya matematika, bisa nggak ditulis di sini lembar kerja siswa matematika? Bisa kalau spesifik, ya. Kemudian enter. Maka yang dimunculkan adalah, nih Bapak Ibu lihat, tentang matematika semua ya. Oh ini ada IPA. Ini sebelum dan sudah, bilangan, bangun ruang. Kalau untuk anak-anak TK ini sangat wow sekali loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ganti nama sekolahnya, ganti nama pelajarannya, selesai. Ini Bapak Ibu tinggal klik aja mau pakai yang mana, kemudian setelah itu ganti nama sekolahnya. Oke gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis di sini yang Bapak Ibu cari. Nah kemudian misalnya contoh, Bapak Ibu sudah oke nih. Sudah oke mau milih yang ini ya. Klik. Nah ketika Bapak Ibu sudah milih ini, Canva juga menyiapkan yang lain yang kira-kira setipe soalnya dengan ini. Oh, ya kan? Kita bingung lagi di sini. Dikasih banyak pilihan lagi. Ya, wah ini aja. Misalnya, oke. Setelah kita sudah yakin pilih ini, kemudian sesuaikan template ini. Klik. Oke. Ya, sudah sesuai. Nah, disinilah Bapak Ibu kita akan belajar mulai dari awal, yaitu bagaimana kita mengedit. Oke ya. Seperti ini Bapak Ibu. Untuk memperbesar mungkin karena kita karena faktor U, waduh ini kecil banget Pak. Di bagian bawah sini ada titik hitam yang Bapak Ibu bisa geser-geser ya untuk diperbesar atau istilahnya zoom ya, zoom in, zoom out. Cuma ini tidak menggunakan manual, ini langsung tarik-tarik aja kodenya. Oke, segini ya. Nah, segini. Oke.
Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal klik saja. Klik, klik, klik. Nah, yang pertama kita kenali dulu Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini ya. Di sini ada tulisan desain. Tulisan desain ini berarti menampilkan kita bisa mencari desain yang lain di sini. Misalnya pengen mencari IPA ternyata. Atau di sini maka muncul LKPD IPAS kelas 4 loh. IPAS loh Bapak Ibu. Sudah kurikulum merdeka berarti kan. Kemudian presentasi IPA, kita contoh misalnya LKPD IPAS di sini. Maka nanti muncul semua di sini Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bisa mengganti ini atau bisa letakkan di bawahnya. Bagaimana kalau saya mau buat ini diletakkan di bawahnya? Ya, caranya kita klik di sini di project, kemudian naik ke atas atau kita kecilkan di sini. Kemudian di sini ada tambahkan. Klik tambahkan. Oh, saya mau yang ini Pak ditambahkan. Ya klik ininya. Klik langsung masuk Bapak Ibu. Ketika masuk di sini tampilkan bagaimana kalau membuat ini. Lihat Bapak Ibu sudah lengkap ya. Untuk guru yang mungkin ngajar IPA sampai sebagus ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung desain mencari gambar hati, gambar ini sudah ada. Bahkan soalnya juga sudah ada. Wah, ini langsung dijadikan soal. Jangan lupa Bapak Ibu tambah halaman, klik, masukkan di sini. Nah, jadi satu file Bapak Ibu sementara ini punya 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Jadi untuk menambahkan seperti itu. Menu desain artinya menampilkan desain-desain yang lain selain yang sudah kita pilih. Dan bisa ditambahkan per satu desain atau lebih. Yang kedua di sini ada apa? Elemen. Elemen itu untuk apa? Elemen itu untuk menambahkan gambar-gambar loh Bapak Ibu. Nah, ketika saya tadi nyari ini, gambar di sini sudah tampil loh Bapak Ibu. Oke, kita cari misalnya gambar tentang IPA saja ya. Misalnya gambar organ tubuh. Organ. Halo, ambil suara. Apakah masih menyimak? Halo Bapak Ibu. Oh, siap-siap. Masih menyimak, Mas. Terima kasih. Kita lanjutkan. Sekali lagi, kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Dan ini semua Bapak Ibu, kalau kita sudah edu, maka bebas mau pakai yang mana saja. Maka di sini ada tulisannya ya. Ini bentar, saya perbesar. Nah, di sini ada tulisannya Bapak Ibu. Nih elemennya edu. Artinya Canva kita edu. Tapi kalau Bapak Ibu tulisannya itu pro, artinya Bapak Ibu belum edu. Sehingga kalau elemen ini tulisannya pro, kemudian kita pakai, ketika di-download, nanti minta bayar. Nah, jadi begitu keunggulannya Edi itu, wis orang mikir kudu bayar, wis gratis kabeh. Bahasa Jawanya gitu ya. Oke, mau masukkan ini Pak, gambar, oh ini dulu. Jadi Bapak Ibu harus memilih grafis, foto, video, bentuk. Grafis, kita klik, artinya gambar-gambar yang bisa diedit. Coba Bapak Ibu, lengkap banget loh. Seperti ini loh. Sudah dimanjakan sama Canva, enak sekali. Kita tinggal pakai. Itu grafis, gambar-gambar animasi gitu ya. Bukan animasi yang bergerak, tapi gambar yang desain. Kalau foto berarti Bapak Ibu memasukkan foto. Lihat, fotonya keren-keren. Kalau cari di Google, nyarinya sulit. Setelah itu ketika diklik jadinya gambarnya pecah. Kalau ini nggak pecah Bapak Ibu. Di print sebesar A4, HVS itu nggak akan pecah. Bahkan saya pernah nyoba ngambil gambar dari sini, di print A3. A3 itu 2 kalinya HVS A4, itu juga nggak pecah. Karena gambarnya besar dan bagus. Atau Bapak Ibu nyari video di sini, klik. Ini sudah ada Ibu. Ternyata video juga sudah disediakan. Bagaimana cara memasukkan gambar, video, dan sebagainya? Tinggal klik saja. Ini misalnya mau dimasukkan, klik. Nah, habis itu diputar videonya, lihat. Videonya sudah jalan sendiri tuh. Ya,
Anak-anak sudah semakin paham lihatnya. Kita nggak usah pusing-pusing bikin, langsung pakai saja ya. Ya, kecuali Bapak Ibu mungkin ada yang siap untuk ikuti lomba membuat multimedia interaktif ya mungkin bikin. Nah, kalau tadi foto sudah, video sudah, bentuk sudah, audio. Kalau audio suara ada, kalau audio suara ada, tapi tidak banyak yang berisi musik-musik Indonesia. Kebanyakan musik-musik luar. Tapi nanti kita juga bisa memasukkan dari luar. Atau bingkai. Maka muncul bingkai-bingkai yang membentuk organ seperti ini ya, kurang lebih ya Bapak Ibu. Nah, cukup ya. Jadi ketika Bapak Ibu menginginkan gambar, maka jangan lupa elemennya diklik, kemudian tuliskan di sini. Misalnya gambar anak ngaji. Ya, mungkin untuk guru agama. Apakah ada di sini? Banyak banget Bapak Ibu. Lihat. Ini tinggal pakai sekali lagi. Tapi ada tulisannya edu. Yang tidak ada tulisannya edu, ini bebas dipakai. Jadi kalau Bapak Ibu masih free, pakainya jangan yang ada tulisannya apa? Jangan pakai yang ada tulisannya pro, karena kalau ada tulisannya pro, ketika di-download nggak bisa, harus bayar. Lanjut ya. Oke, jadi elemen. Yang kedua di sini ada tulisannya, Ibu, teks. Teks itu kita mau menambahkan tulisan. Oke, kita coba dulu ganti background-nya biar nggak terlalu ngeri. Ya. Oke, teks diklik. Bapak Ibu mau memasukkan tulisan. Mau yang gede, yang tengah, yang kecil. Ini untuk judul, meskipun nanti bisa disesuaikan. Yang gede bisa dikecilin, yang kecil bisa digedekan, nggak masalah. Kita contoh masuk sini, Bapak Ibu. Klik, nanti masuk di sini. Bagaimana cara memindahnya? Caranya diklik, kalau sudah muncul kotak dan sudut bulatan ini, Bapak Ibu geser panahnya. Sini. Kemudian bagaimana menulisnya? Klik. Misalnya ditulis organ manusia. Wah, ini kok kurang gede kalau untuk judul. Ditarik. Klik dulu sampai muncul kotak, kemudian taruh di belakang, di sudut, tarik. Weh, sudah mantap. Oke ya. Oke. Untuk menambahkan tulisan. Nanti berhubungan dengan bagaimana mengganti tulisan. Di sini tulisannya banyak banget. Mau nyari tulisan seperti apa ada. Oh, ini aja, langsung ganti. Ini aja, ini aja, ini aja, sampai nggak habis-habis ini aja, ini aja, ini aja. Oke ya, jadi untuk mengganti hurufnya Bapak Ibu bisa klik di sini. Kemudian bila Bapak Ibu mau mengecilkan hurufnya, selain dengan cara yang tadi bisa dengan cara mengurangi menambahkan tadi ya. Oh, mau dikecilin, kecilin, kurangi angkanya. Mau gedein, wah kelamaan mau manual saja karena ukurannya besar 100. Klik di sini, ketik 100. Wow, gede banget. Ya kan? Nah, kemudian di sini ada huruf A, gambarnya banyak. Warnanya banyak. Ini untuk mewarnai Bapak Ibu. Klik hurufnya, kemudian Bapak Ibu pergi ke sebelah kiri, ada warna-warna. Lihat, tulisannya langsung berubah warnanya. Dan biasanya hebatnya Canva itu, warna-warna yang disediakan itu selain bebas warna juga warna yang sudah dikombinasikan dengan gambar sebelumnya. Ya, oke. Dengan gambar sebelumnya. Itu ya. Oke, mengganti warna seperti ini. Kemudian bagaimana kalau membesarkan? Oh, ini hurufnya diganti dulu. Kalau mau membesarkan huruf, maka pakai yang ini. Sorry, bukan membesarkan, tapi membold. Mempertebal huruf. Ini memiringkan. Ini sama seperti Word, Bapak Ibu, fungsinya. Ini untuk meletakkan posisi lurus tengah, lurus samping, lurus pinggir. Ya, ini kalau Bapak Ibu membutuhkan bullet numbering atau poin-poin. Nah, seperti ini. Ya, untuk menambahkan poin-poin. Ini untuk, nah ini sebentar. Ini penting Bapak Ibu, kalau di Word ada paragraf ya, ini paragraf.
Dan paragrafnya ini lebih keren Bapak Ibu. Bisa mengatur antar huruf baris pertama kedua, bisa mengatur jarak antar huruf dalam satu kata. Lihat. Oke. Bentar. Jadi kalau jarak huruf, hurufnya semakin lebar. Jarak baris antara baris 1 dan 2 semakin jauh, semakin lebar, tergantung kebutuhan. Ya, ini yang mendasari, dasar banget. Ini efek apa efek? Efek itu untuk animasi atau untuk ya hurufnya biar agak bagus. Gini, gini, gini. Wah, pokoknya seperti ini. Nah, ini langsung diblok saja. Warnanya apa? Oke, ini nanti aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu efek. Gitu ya. Oke, kita buat seperti ini. Ini warnanya. Contoh seperti ini. Kemudian sampai sini, di sini ada unggahan. Apa ini unggahan fungsinya? Fungsinya unggahan itu kalau kita ingin memasukkan logo sekolah misalnya ya. Logo sekolah pengen dimasukkan ke Canva, maka Bapak Ibu klik unggahan. Atau pengen memasukkan video yang kita rekam. Atau pengen memasukkan audio, suara musik. Maka lewat sini Bapak Ibu, unggahan. Klik unggahan. Kemudian setelah itu kita mau mengunggah apa? Gambar, video, atau audio. Ya, oke kita gambar saja ya, unggah file. Kemudian kita masuk ke mana? Masuk ke logo sekolah. Atau sorry mau masukkan logo sekolah. Anggap saja ini ya, logo sekolahnya ini. Anggap saja. Nah, ini sudah masuk. Jadi bisa memasukkan gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa masuk, bagaimana meletakkannya? Klik aja. Misalnya klik kegedean, ditarik, kekecilan, dibesarkan. Jadi sangat mudah, Pak, simple. kalau mau ambil gambar di HP bagaimana, Pak? Nah, kalau gambar di HP tentu ya harus dikirim ke komputer dulu kalau misalnya menggunakan komputer. Kalau di HP, caranya ya sama, mengupload begitu ya, unggahan. Nah, itu kalau di HP itu agak, Bapak Ibu, agak panjang ya, karena biasanya kita tidak tahu letak galeri kita, gambar kita itu di posisi mana. Kalau di HP itu kan penyimpanannya banyak ya Bu ya. Ada yang pertama misalnya di galeri, ada di kamera, ada di misalnya apa WA. Jadi banyak. Amannya kalau menggunakan laptop tentu ditransfer dulu ke laptop. Nah, mungkin mumpung ingat, apakah bisa kita menggunakan dalam waktu bersamaan di HP dan di laptop? Jawabannya bisa. Saya biasanya kalau membuat story WA, story IG, video itu, biasanya saya desain, saya edit di laptop, kemudian saya download di HP. Karena ketika ngupload kan mudahnya pakai HP kan ketika di sosial media. Bisa Bapak Ibu, dua device baik di laptop maupun di HP, yang penting emailnya sama. Oke ya, begitu ya Bu. Jadi lebih amannya mungkin dikirim terlebih dahulu di laptop biar mudah. Kalau mau pakai HP, ya desainnya sama. Intinya cari unggahan ya Ibu ya. Atau bahasa Inggrisnya upload ya. Biasanya nanti kalau bahasa bawaan bahasa Inggris ya. Oke, mungkin itu dulu. Oh, terakhir ya. Terakhir kita sudah hampir jam 5, ya mungkin maksimal 5:30 kalau masih ada pertanyaan. Kita nanti jam 5 tanya jawab ya, lebih bebas saja. Setelah ini Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kita lebih leluasa untuk membagikan atau mendownload. Bisa menjadi PowerPoint, bisa menjadi PDF, bisa menjadi video, bisa menjadi gambar. Kalau gambar ketika download amannya satu-satu. Kenapa? Kalau sekalian nanti gambarnya akan masuk ke dalam folder yang namanya zip, unzip, yang itu kita harus buka dulu karena masuk dalam folder khusus gitu ya. Oke, sekarang bagaimana caranya mendownload? Oh, gini caranya, klik bagikan, kemudian Bapak Ibu
turunkan, di sini ada unduh. Kemudian unduh, setelah unduh di sini banyak pilihannya, Pak. Ada video, berarti kalau klik video nanti dalam bentuk video, tapi videonya nggak bergerak. Kenapa? Karena gambarnya juga tidak bergerak, hanya dalam bentuk filenya. JPG berarti gambar, PNG gambar, PDF berarti dalam bentuk PDF. Nah, di sini apa bedanya cetak PDF dan PDF standar? Kalau Bapak Ibu bikin banner, spanduk, ini kuncinya di sini. Bapak Ibu jangan pakai simpannya PDF standar, tapi pakai cetak PDF. Nanti hasilnya tidak pecah. Ya, kuncinya di sini kalau mau banner cetak PDF. Ini ada SPG. SPG itu saya juga jarang bikin, kayak animasi tapi sederhana ya, dalam waktu 5 detik atau berapa gitu. Kemudian GIF sama animasi. Kebanyakan kita pakainya hanya ini ya, PDF dan PNG. Oke, misalnya kita download dalam bentuk PDF. Seperti apa hasilnya PDF? Nah, misalnya kita pilih PDF, dan hebatnya lagi di Canva itu Bapak Ibu bisa milih. Misalnya tadi kita punya 4 halaman nih, klik di sini. Ternyata yang kita download hanya butuh halaman 2. Maka Bapak Ibu klik paling atas, kemudian yang dicentang hanya halaman 2 saja. Nanti yang di-download hanya 1 halaman, yaitu halaman 2. Kalau di PowerPoint nggak bisa milah-milih seperti itu. Yang namanya download pasti 1 file kan, tapi kalau di Canva bisa. Langsung selesai, kemudian unduh. Nah, ini sudah selesai. Untuk ini, nah ini sudah jadi Bapak Ibu. Oke, ya kan? Ini hasilnya. Hasilnya adalah, ya tentu, yang tadi kita download, ya halaman 2. Karena tadi kita hanya minta halaman 2. Kemudian mungkin yang lebih penting juga bagaimana, mungkin Bapak Ibu apakah sudah tahu cara mendownload PowerPoint? Yang tadi kita download, ya halaman 2. Karena tadi kita hanya minta halaman. Oke, sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang tanyakan? Canva saya berbahasa Inggris, bagaimana cara merubah ke dalam bahasa Indonesia? Settingannya di mana? Oh ya, baik. Kalau itu udah levelnya lebih ya, level yang sudah next level ya, nggak apa-apa. Karena itu ada pertanyaan. Iya, Pak Ruslan, mohon maaf. Lanjut maghriban, Pak Ruslan. Ini ada yang izin maghriban. Kalau download ganti foto sendiri, sama. Kalau gambar dari HP, bagaimana caranya Bu Siti Nuraini seperti itu? Tadi sudah dijawab ya. Kalau dari HP ya lebih aman, kita ngeditnya di HP akan lebih mudah. Kalau ngeditnya di laptop, HP-nya ditransfer dulu. Kalau saya bisa transfer lewat WA ya. WA, dikirim ke WA gambarnya, habis itu buka WA di laptop, disimpan di laptop. Oke. Lanjut. Sebelum Pak, ke... mau tanya Pak. Ya, monggo Bu. Gini Pak, kan tadi kalau saya pakai yang belajar ID, itu mengundang siswa. Itu berarti anak-anak nggak bayar ya Pak ya? Pakai akun kita ya Pak ya? Pak, anak-anak 100% nggak ada yang bayar Bu. Nggih. Jadi kalau Ibu sudah edu, langsung saja nanti buat timnya ya. Buat kelasnya, ya nanti anak-anak langsung masuk. Nah, itu nanti ada next level lagi untuk bagaimana caranya mengundang siswa. Nanti saya kirimkan tutorialnya aja Bu ya. Oke. Itu maksimal berapa Pak nggih yang bisa masuk di kelas kita itu? Kayaknya 100-an bisa loh Bu. Oh nggih, sampai 100 Iya, Pak, sangat besar nggih. Oh, nggih. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir, kasih, mungkin Pak. terbatasi gitu ya. Nah, monggo, ada lagi yang mungkin tanyakan? Sebelum tadi pertanyaan Pak siapa tadi saya simpan ya. Terkait dengan bagaimana cara mengganti bahasa. Meskipun itu sudah saya buat tutorialnya belum lama ini, kayaknya itu di video YouTube saya yang kedua, itu cara mengganti bahasa otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi satu persatu mengganti ya.
Sebelum itu, mungkin terkait dengan hal-hal yang mendasar. Kalau cara download PowerPoint menjadi PowerPoint, sudah bisa Bapak Ibu? Sudah Belum, ya? belum, Belum, belum. Oh, Pak. belum. Belum, Baik. belum. Ini penting. Kenapa di Canva itu menarik PowerPoint-nya? Karena gambar-gambarnya juga menarik gitu. Ini saya contoh ya, Bapak Ibu presentasi, kemudian pilih aja presentasi yang biasa untuk PowerPoint ya, yang ini. Ya, Ini sudah masuk PowerPoint, kemudian template-nya bagaimana? Kita pakai ini aja, contoh. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu. Ini ada 11 template. Apakah ini kita masukkan semua? Bisa, bisa. Terapkan seluruh halaman. Tapi kalau yang dibutuhkan cuma halaman satu aja, ya sudah. Halaman satu. Apakah bisa digabung antara template satu dan yang lainnya? Bisa. Misalnya ini template ini ya, kemudian kita buka halaman 2. hati-hati, hati-hati. Halaman 2 ada template lain, misalnya pakai ini. Kita masukkan halaman 2. Nah, ini dari 2 template Bapak Ibu dalam satu file. Bisa. Jadi ketika ada template yang jumlahnya 15, 20, kita hanya pengen pakai yang atasnya saja, bisa nggak? Bisa. Cuma pengen pakai satu, bisa. Ini contohnya ya. Oke, lanjut ini kita terapkan seluruhnya saja. Maka otomatis nanti akan menjadi, nah otomatis Bapak Ibu. Dan gambar seperti ini kan gampang, bagus banget itu kan. Untuk kita buat lini masanya, untuk membuat fotonya. Dan ini biasanya fotonya otomatis ya. Fotonya otomatis kita masukkan di sini ganti foto kita. Contoh ini. Ya. Jadi biasanya di Canva seperti itu. Ini saya punya foto misalnya, gambar Einstein tadi. Masukkan sini. Otomatis fotonya ganti dengan gambar Einstein. Jadi ini adalah gambar yang tinggal diganti fotonya. Slide-nya tidak muncul, Pak. Apa? Slide-nya Oh belum iya, muncul. mohon maaf. Terima kasih Pak. Slide-nya kita nggak kelihatan, Pak. Slide-nya nggak ada, Waduh. Pak. Oh, dibilangin dari tadi Pak, kalau disampaikan ya jangan sampai telat. Gini ya, mohon maaf. Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak, sudah. Oke, saya ulangi ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau membuat PowerPoint, ini banyak yang dicari memang buat PowerPoint. Ini tutorial ya. Masuk ke sini, kemudian Bapak Ibu pilih presentasi. Presentasi. Habis presentasi diklik, langsung saja yang sini, yang paling kiri ya. Kiri. Yang paling kiri klik. Oke. Yang paling kiri diklik. Kemudian di sini banyak template Bapak Ibu ya. Desain, misalnya kita pakai ini. Pakainya ini ada berapa ini? 20 halaman. Sorry, katakanlah lebih dari satu ya. Kita mau pakai satu saja, bisa nggak? Bisa. Diklik gambar plusnya Bapak Ibu. Klik. Kalau mau pakai semua, terapkan seluruh halaman template. Bisa nggak dalam satu file tapi dari macam-macam template? Bisa. Nah, ini kan sudah masuk semua ya Bapak Ibu ya. Mau kita tambahkan template lain, maka kita ke halaman paling akhir, tambahkan halaman, diklik, kita cari template lain di sini. Misalnya pakai ini untuk kita mau nambahkan hanya halaman satu aja, bisa klik. Nah, ini bebas, beda-beda kan dari template yang beda. Dan foto ini Bapak Ibu biasanya bisa kita langsung ganti dengan foto kita. Misalnya sudah ada yang diupload, diunggah fotonya. Ini misalnya foto Einstein tadi ya. Ya. Kita tinggal geser aja Bapak Ibu. Masukkan, geser. Nanti otomatis ganti dengan foto Einstein. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Atau gambar ini Bapak Ibu. Gambar ini mau diganti foto kita. Langsung geser saja. Langsung ganti. Jadi kita nggak usah ngepasin, tinggal geser-geser aja. Oh ini nggak kelihatan. Nah, oke ya. Jadi ini PowerPoint. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita download PowerPoint-nya menjadi PowerPoint. Ya.
Jangan lupa kita klik bagikan. Setelah bagikan, Bapak Ibu pilih unduh. Setelah unduh, klik di sini. Oh, sorry. Setelah unduh, bagikan. Kemudian pilih lainnya. Di sini ada lainnya ya Bapak Ibu ya. Klik. Kelihatan ya, titik 3. Lainnya. Kemudian ketik saja Bapak Ibu PowerPoint. Nanti muncul ini. Oke, sudah kelihatan? Kemudian diklik. Setelah itu Bapak Ibu tinggal unduh saja. Klik unduh. Meskipun terkadang PowerPoint yang dihasilkan tidak 100% tidak 100% seperti desain kita. Kadang ada yang berubah hurufnya, kadang ada yang tidak nampak, tapi lebih banyak normalnya daripada tidaknya. Dan ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, hasilnya ini kelihatan nggak ini? Hasil dari, nah ini. Nah, Ya. ini kelihatan nggak Bapak Ibu PowerPoint-nya? Oh, belum ya. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya di PowerPoint. Hanya dalam waktu cepat kan kita bikin seperti ini. Nah, ya kan tadi yang kita download. Nggak bisa, nak. Nggak bisa repot, ayah. Dan hasilnya bagus sekali gitu kan. Oke ya. Ya nanti. Ya, oke. Untuk PowerPoint seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya. Yang dimatikan ya linknya ya. Ayah belajar ini ya. Oh iya, mohon maaf ini Pak siapa ya suaranya? Maaf mengganggu ada anak Oh saya. ya, bisa di-mute dulu Pak, nggak apa-apa. Oke, sebentar saya lihat chatnya, slide tidak muncul. Oh iya, mohon maaf, mohon diulang Pak, alun-alun Pak. Oh iya, alun-alun. Sampai sini untuk PowerPoint sudah jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, kita menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi ya terkait dengan bagaimana merubah bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Oke ya, saya tampilkan lagi. Oke, kita misalnya cari judul ini ya, habitat kayaknya. Habitat. Jangan lupa posisinya ketika mencari template, desain ya. Habitat. Oke, habitat. Sementara ini kita hapus dulu semuanya. Ini habitat, diklik semua. Terapkan seluruhnya. Ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya? Nah ini kan bahasa Inggris. Nah bagaimana merubahnya? Bapak Ibu tinggal alih ajaib. Bapak Ibu klik alih ajaib ya, alih ajaib yang di atas Pak. Kemudian terjemahkan. Klik terjemahkan. Bapak Ibu bisa lihat ini bahasa Inggris. Kemudian pilih bahasa, mau dikirim ke bahasa mana? Prancis, India, apa Cina, Jepang, pilih bahasa. Tentu kita masih Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Apakah yang diterjemahkan semua halaman atau hanya halaman tertentu? Kalau misalnya cuma halaman 2 dan 3 misalnya. Oke, kita contohkan hanya halaman 1, 2, 3 ya. Selesai. Nanti yang 4, 5, 6 bahasa Inggris. Kemudian setelah itu terjemahkan. Kalau Bapak Ibu ini tidak diklik, maka akan membuat file baru. Tapi bila ingin di halaman file yang sama, klik ya. Terjemahkan desain yang ada tanpa membuat salinan. Klik terjemahkan. Nanti kita lihat. Langsung Bapak Ibu.
Kita cek. Ini Mbak, kelas halaman 1 ya, habitat. Halaman 2 langsung jadi Indonesia. Habitat adalah tempat di mana suatu organisme tumbuh. Kemudian halaman 3, bahasa Indonesia. Halaman 4, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi sesederhana itu Pak, sesimpel itu ya. Sangat mudah untuk Canva. Oke, silakan. Apakah mau ada yang ditanyakan lagi? Yang bagian untuk mendownload tadi, mohon dipelankan Pak. Pak, Chromebook saya bahasa Inggris. Bagaimana cara merubah bahasanya? Oh, kalau bukan masalah Chromebooknya atau laptopnya ya, tapi pengaturannya, pengaturan Canva-nya mungkin ya Bu ya. Pengaturan Canva-nya. Oke, jadi ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara mendownload tadi pelan-pelan sama pengaturan bahasa. Oke, langsung kita menuju ke Canva lagi. Saya share screen lagi. Oke, kita mengganti bahasa di sini, Bu. Sebentar, ini saya buat terlalu besar. Masuk ke beranda. Setelah masuk ke beranda, di sini ada gambar roda atau gambar gear, pengaturan akun. Nah, nanti Ibu di sini ganti bahasa. Oke. Masuk ke beranda. Setelah itu klik pengaturan akun. Setelah itu Ibu scroll ke sini, ganti bahasanya. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab atau ya bahasa sesuai kebutuhan kita. Nah, bila Bapak Ibu bisa ingin menambahkan foto juga di sini ya. Ini untuk profil, nama juga bisa ganti di sini. Misalnya namanya belum ada, bisa ganti. Email juga bisa, tapi email nggak usah ya, ikuti saja. Untuk bertanya terkait dengan perubahan bahasa, apa sudah jelas? Ibu Aser, ya. Sorry, Bu Vivo ya. Untuk penggantian bahasa sudah ya. Nah, selanjutnya untuk Bu Aser ini ya. Sekali lagi kita ulang downloadnya, baik, nggak apa-apa. Pelan-pelan saja ya. Oke, masih ada waktu 15 menit lagi. Kembali ke mana ini? Kembali ke ini contoh. Baik, oke. Ya, sekarang cara mendownload tadi ya. Cara mendownload tadi, bentar, kita kurangi dulu yang aktif. Oke, misalnya kita punya project ini, Ibu ya. Misalnya kita punya project ini. Bagaimana cara mendownloadnya? Kalau mendownloadnya maka PowerPoint, maka tentu kita nanti akan download PowerPoint ya. Misalnya ini, Bapak Ibu bisa klik bagikan, pojok kanan atas. Kemudian setelah itu turunkan ke bawah. Di sini ada tulisannya unduh. Kalau ingin dalam bentuk PDF, JPG, JPEG langsung aja di sini. Misalnya kita dalam bentuk PDF ya. Langsung saja diunduh. Klik unduh. Nah, maka selesai. Kalau Bapak Ibu ingin downloadnya berupa PowerPoint, maka klik bagikan, kemudian turun ke bawah, pilih titik 3 lainnya. Kemudian di sini ada semua opsi, ketik semua opsi PowerPoint. Klik PowerPoint-nya, kemudian unduh. Maka menjadi PowerPoint. Nah, itu ya. Untuk 2 pertanyaan, oke, Vivo, alhamdulillah sudah Pak. Kalau berganti-ganti email di satu device, apakah ada dampaknya? Sebentar. Bu Pak Muhammad Silmi, maka dampaknya adalah desainnya ya tentu tidak tersimpan di salah satu device-nya. Misalnya saya buka email A,
desainnya di tempat A. Maka ketika kita buka Canva B, desain kita yang di A yang nggak bisa diambil. Meskipun bisa dipindah dengan cara, kalau Bapak Ibu tahu, mengirimkan link template. Itu kalau Bapak Ibu tahu, link kirim template nanti bisa pindah ke sana. Tapi itu lumayan penjelasannya agak lama. Oke, Pak An, ya silakan. ini kalau kita guru agama PAI gitu, Iya, sejauh betul. mana Kampa bisa membantu kita untuk bikin PowerPoint gitu Pak An, Oh iya, secara sama cepat Pak. tanpa kita harus mengetik dulu mencari ini. Kalau yang tadi kan Betul. gampang banget seperti contoh habitat tuh tinggal translate aja udah jadi gitu. Sementara Iya, kita guru betul. PAI gimana Pak? Ya, oke. Untuk guru PAI, misalnya saya contohkan, belum share screen saya ya? Sudah share screen belum? Belum ya? Bentar. Belum. Ya, ya, oke. Saya share screen ya. Kebetulan saya punya aplikasi ini ya, aplikasi Al-Quran di Word saya. Kemudian saya masukkan ke Canva. Kita langsung praktek. Oke. Mungkin Bapak Ibu kalau mengendaki bisa di-download gratis ya, aplikasi kalau kalau belum punya. Ini Quran Kemenak ya, saya punya aplikasi Quran Kemenak, misalnya surat Al-Fatihah 1 sampai 2 atau 3 ya. Kemudian kita masukkan, ini sudah ada ya Pak ya. Kita copy saja dari Word ini, kemudian kita masuk ke Canva. Ini Canva-nya tampil nggak Bapak Ibu? Belum. Belum tampil? Belum. Udah Pak, udah tampil. Oh sorry, ya ini tampil ya. Sudah tampil ya, Pak. Ya, Udah. tadi kita copy ya. Kita copy Arabnya dari Word ya Pak ya. Cukup copy saja, kemudian kita pastekan di sini. Tempel, klik kanan tempel. Saya membuat surat Al-Balad sekitar 40, bukan Al-Balad, An-Naba ya, 40-an ayat. Itu juga pakainya ini. Dan ini apakah di sini Arabnya banyak? Arabnya lebih banyak modelnya daripada di laptop kita. Kita ketik di sini, pertama di blok, font yang mau dirubah, kemudian ketik di sini Arabic. Terus scroll ke bawah Pak. Maka nanti kita akan menemukan Arab yang sangat banyak banget. Lihat, fontnya langsung berubah. Diperhatikan, ya Pak ya, berubah ya Pak ya. Nah, ini salah satunya adalah kemudahan kita dalam memasukkan huruf Arab. Cukup copy paste. Kalau tidak punya aplikasi Word tadi, cukup copy saja dari web, dari Google, bisa, nggak masalah. Ini contohnya, seperti ini. Atau kita bisa cari di elemen. Misalnya Asmaul Husna. Asmaul Husna. Monggo Pak, mau pilih yang mana Pak? Ar-Rahman, tinggal taruh Al-Qudus. Ya, begitu mudah ya Pak. Dan itu keren-keren ya. Ya, Ar-Rahman, Al-Malik. Jadi sangat dimudahkan sekali Pak. Atau kita misalnya mencari tadi, misalnya anak sholat. Anak sholat. Ada gambarnya. Kalau Bapak mencari anak sholat gerakan wudhu, gerakan ruku, urut, itu ada di template ya. Saya lupa template-nya mana. Itu ada lengkap. Gerakan wudhu, gerakan sholat. Jadi seperti itu Pak. Ya, kurang lebih itu ya. Selebihnya sama. Di PAI kan istilahnya yang Arab itu kan spesial ya terkait dengan fontnya itu. Oke. Kemudian Pak kalau ganti email, oke sudah. Pak saya sangat senang belajar ini, tapi karena saya pemula, apakah nanti kita masih dibimbing di grup? Enggak apa-apa Bu.
Ya, jadi Bismillah. Memang saya niatkan buat grup Facebook itu. Kalau saya niat mau bisnis tuh sangat mudah ya. Saya ajak buka pelatihan, kemudian berbayar, bisa. Kenapa? Karena orangnya ada 300.000. Tapi saya tidak bermaksud itu. Saya Bismillah, niat bareng-bareng sementara ini hanya untuk belajar. Belajar bersama, belajar dengan Bapak Ibu. Jadi di grup Canva for Teacher itu ada sekitar 1.000 orang ya, 900 sekian. Sekarang satu grup Canva, grup WA itu kan maksimal 1.024. Nah, makanya saya buat grup baru, sudah ada 2 grup. Jadi Bismillah, kalau ada permasalahan silakan japri. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Boleh di grup juga ya. Tapi tidak selamanya semua pertanyaan saya bisa jawab. Bukan karena waktunya, tapi karena saya nggak bisa itu loh. Jadi kalau saya nggak bisa jawab ya saya nggak akan jawab. Khawatir nanti malah menyesatkan gitu ya. Pak, saya sangat senang. Terima kasih banyak. Oke, maaf Pak. Gimana Pak gabung foto dalam satu slide kayak yang lagi viral? Oke, ini terakhir ya, karena ini sudah 5:30. Baik, ini pertanyaan banyak yang nyari bagaimana cara membuat foto yang sedang viral. Oke, jadi sebenarnya pertama Bapak Ibu mungkin akan lebih mudah dengan bentuknya gini ya. Bapak Ibu kembali ke beranda. Oh, ini belum saya share ya ini. Sorry, tak share dulu. Mohon maaf, mungkin yang bersuara di off-kan dulu ya, di mute dulu ya. Bapak Ibu masuk sini, masuk sini, kemudian ketik poster. Atau kalau pengen lebih keren itu poster film ya. Backgroundnya poster film itu lebih keren ya. Misalnya ini, mohon di oke ya, mohon maaf saya mute ya biar lebih nyaman. Bapak Ibu masuk cari poster film. Kemudian cari kira-kira background yang mau dipakai yang mana. Meskipun nanti bisa ganti background. Misalnya kita pakai UFO ya. UFO, kemudian sama sesuaikan template. Oke. Nah, kemudian UFO-nya tentu kita bisa hilangkan atau bisa ini taruh di sini. Ganti saja nama kita misalnya SD Budi Mulia Sekuat atau tim. Nah, ini kalau kita mau menghendaki menggunakan gambar ini nggak masalah. Andai kata mau ganti juga nggak masalah. Kemudian kita siapkan foto anak kita. Misalnya saya nggak punya foto anak-anak ya, sini anak sekolah. Berarti kita nanti prosesnya adalah mengunggah ya Bapak Ibu ya. Mengunggah atau memasukkan foto dari laptop ke sini. Unggah foto anak-anak kita. Anggap sudah masuk. Kemudian fotonya ditaruh di sini. Misalnya saya mencari satu anak SD. Ini untuk contoh saja. Ini misalnya. Misalnya anaknya fotonya seperti ini. Maka kita crop dulu atau kita geser dulu sesuai kebutuhan. Setelah digeser, kemudian kita hilangkan background-nya. Cara menghilangkan background bagaimana? Klik fotonya, edit foto, kemudian di sini ada penghapus latar belakang. Nah ini kalau Bapak Ibu Canva-nya belum pro atau belum edu, belum bisa. Ini ada gambar mahkota ya. Artinya gambar mahkota itu yang memakai adalah yang sudah pro. Klik, dalam waktu singkat sudah hilang background-nya. Ini kehebatan Canva, bisa menghilangkan background dalam waktu cepat. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan bayangan di sini, efek bayangan. Masih diklik ya fotonya. Kemudian misalnya mau seperti ini, mau bersinar, mau rangka, seperti ini misalnya. Oke, ukurannya diperkecil, diperbesar, ini warnanya mau jangan hitam, tapi putih, misalnya contoh. Ya, loh kok ganti. Oke, ini. Ya, ini kan cuma seperti ini, Pak. Jadi setiap anak kita crop, misalnya seperti ini. Ini anggap saja orang beda ya.
Nah, anggap saja seperti ini. Dan mungkin di tengah dikasih gambar gurunya itu ya. Misalnya, oke ya, seperti ini. Nanti mungkin secara nyeni desain, Bapak Ibu yang lebih tahu. Nah, untuk menutup bawah ini bagaimana? Misalnya ini. Kemudian ambil gurunya. Misalnya guru. Nah, guru ini. Sama caranya, kita pendekkan dulu, kita kecilkan, kemudian edit foto, langsung hapus latar belakang, langsung bisa masuk. Bagaimana kaitannya dengan menumpuk? Wah, ini kan gurunya nanti nutupi. Nah, ini dimainkan di sini, Pak. Klik kanan, lapisan, mundur paling belakang. Atau mundur selapis. Kalau paling belakang, nah ini kan sudah mulai mundur-mundur ya. Mundur selapis. Satu lagi. Nah, ini ibunya sudah di belakang. Bagaimana untuk menutup yang bawah ini? Yang menutup bawah ini bisa pakai namanya di sini. Coba pakai asap ya, smoke. Nah, asapnya kita taruh sini. Oh, sorry bukan yang ini. Di sini Bapak Ibu nanti ketika menggunakan elemen asap jangan pakai foto, nanti ketumpuk, tapi pakai grafis. Ya, misalnya ini. Oh, kurang jelas. Atau nak taruh sini. Jadi intinya ditutupi ya, ditutupi terus ditumpuk. Nah, nah ini kan nggak kelihatan kan? Nah, habis itu bisa di sini masukkan sini tulisannya, kasih tulisan di depan asap dikasih tulisan, misalnya bersatu kita teguh dan seterusnya. Ya, nah ini kan kita, bagaimana kalau mau ganti ini, ganti background? Bisa, ganti background. Background yang cukup bagus, Bapak Ibu pilih panggung, ya panggung. Jadi ketika mau ganti background, pastikan diklik dulu ya Bapak Ibu, backgroundnya ini klik sini, kemudian foto. Nah, pakai ini misalnya, ya ini, jadikan latar belakang, nanti langsung seperti ini. Ya, oh ganti ini, langsung seperti ini. Jadi ganti juga otomatis, langsung seperti ini. Jadi sangat mudah Bapak Ibu lihat. Mau ganti ini, nah, kalau ada yang nanya, kalau orangnya yang kayak kartun itu gimana? Nah, kalau orangnya yang kayak kartun, nah, jadi kan sudah selesai Bapak Ibu seperti ini. Kalau orang yang kayak kartun, itu berarti Bapak Ibu sebelum memasukkan ke Canva, sudah jadi kartun dulu ya. Sudah jadi kartun dulu, dari mana caranya? Dari kartun, ya silakan wilayah NTB dan mana Balikpapan bisa menyesuaikan ya. Kita juga tinggal 5 menit lagi. Kalau dari kartun, tentu Bapak Ibu harus cari aplikasi yang lain. Ada yang mengatakan Webtoon, ada yang mengatakan Uptoon atau apa, yang itu ada di Android. Yang saya sendiri juga belum pernah bikin, ya, belum pernah bikin, tapi secara teknik kurang lebih seperti itu. Kalau secara sentuhan apa, secara sentuhan estetika ya setiap orang punya beda-beda sense-nya. Jadi hanya seperti ini Bapak Ibu. Mau ganti-ganti foto berapa kali aja, background-nya nggak masalah. Sampai puas. Nah, jadi sangat mudah sekali. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya akhiri, kartun itu pakai Upstone Me ya Pak. Nah ini ada salah satunya Bu Nur Hasanah menyampaikan. Ya, jadi bisa Bu pakai itu silakan. Saya
terus terang belum pernah pakai ya, yang kartun buat apa, tapi secara teknik seperti itu. Nah, kalau Pak, bagaimana kalau foto dibuat bicara Pak? Wah ini ya, itu pakainya di ID. Ini terakhir lagi nih. Terakhir bener ya Pak Bibi ya, tapi nggak saya perhatikan karena apa? Karena jadi Bapak Ibu di sini ada aplikasi ya, sebelah kiri aplikasi, klik aplikasi, kemudian ketik di sini biasanya di ID ya. Nah, di ID Presenter ini klik, nanti pakai yang mana? Ini bisa. Banyak ya, tidak cuma satu. Heigen juga bisa untuk foto bicara itu. Jadi tidak cuma satu. Nah, kemudian klik di sini. Dan ini hanya terbatas ya Bapak Ibu, jangan dikira bisa ngomong sampai 15 menit, 10 menit, nggak bisa. Karena ini sifatnya hanya trial. Dan saya sudah nggak bisa bikin karena sudah habis waktu trialnya. Waktu trialnya habis sehingga nanti eh, harus berbayar. Jadi aplikasi-aplikasi yang ditampilkan itu tidak semuanya gratis. Seperti ini nanti Bapak Ibu masukkan di sini kata-katanya, copy paste saja, kemudian bahasanya apa, Indonesia, Jenny, siapa yang mau bicara, Mbak Jenny atau siapa, kemudian stylenya seperti apa, pakai, kemudian langsung preview, jadi ya ini sudah ada contohnya, mungkin di lain waktu ya Bapak Ibu. Lain waktu insya Allah kita kalau ada waktu. Nah ini contohnya seperti ini. Mungkin begitu ya Bu Warda ya yang dimaksud ya. Seperti ini ya. Nah ini juga saya bikin kemarin coba-coba tapi belum saya buat dalam bentuk. Ini malah bahasa Jawa loh Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Oke, sebentar. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu ya dari saya, karena waktu juga sudah 5:30. Bisa jadi mungkin di belahan sana sudah mau maghrib, Isya itu ya, dan di sini kita sudah mau maghrib di Jogja dan DIY. Intinya ya Bismillah ya, dengan seiring waktu teknologi itu selalu ada. Kita sebagai guru tentunya bukan malah langsung menyerah ya, tapi kita berusaha untuk terus mencoba. Karena kalau kita sudah melawan teknologi, maka kita yang kalah. Dalam artian, bila kita tidak beradaptif terhadap perubahan, maka kita yang ditinggal. Teknologi nggak akan tertinggal, kitanya yang tertinggal. Padahal peserta didik, generasi Z, generasi milenial, kemampuannya sudah melebihi kita secara teknologi. Jadi, mumpung masih diberikan keleluasaan, kesehatan, mari kita sama-sama belajar. Sekali lagi, bila ada pertanyaan, boleh tanya di grup. Kalau misalnya saya nggak jawab, berarti bisa jadi saya nggak bisa atau belum sempat jawab. Dan kalau misalnya kita mau ada sesi lagi, ya bisa nanti diinformasikan. Kita mau pengen buat apa, Bismillah kita coba. Kalau saya bisa, ya ayo kita sama-sama laksanakan. Dan nanti insya Allah akan saya kirim untuk PDF hari ini. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga saya tetap sehat, tetap berbagi untuk kebermanfaatan sesama guru khususnya. Demikian dari saya dalam mengantarkan kegiatan hari ini. Kalau ada hal yang kurang pas, salah ucap, salah ngomong, salah bicara, saya mohon maaf sekali. Semoga bisa berjumpa di lain waktu dengan ilmu yang berbeda. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Dari saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri nggih. Saya close.